ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat hidayatul Islam, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan nikmat semangat terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Tukam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini kita bisa online atau bisa saling menyapa sahabat-sahabat yang ada di berbagai daerah mungkin yang ada, yang sedang tidak ada acara, sedang tidak ada kegiatan. Tafadhol silahkan. Adapun sahabat-sahabat yang mungkin ada acara di hari Ahad ini, ya tafadhol juga, jangan mendengarkan ribat akdi salim ya. Jelas ini nanti akan mengganggu kegiatan Anda semuanya. Saya tadi ngisi kajian di Karanganyar ya, saya ngisi di kajian ya kurang lebih dari sini antara 15 kilo sampai 18 kilo ya. Melewati dua masjid daerah. Dua masjid daerah sini, Karanganyar Timur 1 sama Karanganyar Kota Islam Jamaah.
Lah di situ banyak nih kegiatan-kegiatan. Kayaknya ini kan minggu ke berapa ini, kalau dalam hitungan Islam Jamaah ini minggu kedua ya, walaupun secara penanggalan minggu ketiga, tapi karena hari Ahad kemarin tanggal 1 September, maka tidak masuk dalam hitungan minggu pertama, dia masuknya ke hitungan minggu kelima mengikuti Agustusnya. Nah saat ini berarti masuk minggu kedua, yaitu acara daerahan di berbagai daerah. Artinya acara daerahan lokal setelah menerima nyadung dawuh ke pusat, yaitu daerahan di pusat sana. Nah sekarang ini disampaikan di daerah-daerah, yaitu dengan bentuk wujud namanya pengajian daerahan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, dan tentunya insyaallah biidznillah bi'aunillah semoga menjadi jalan untuk membuka, meluruskan, untuk bahasanya kita, untuk membuka akal sehat mereka, untuk menyadarkan mereka. Jadi ini nih di bulan September ini, yaitu penguatan, walaupun tertulis atau tidak, tapi kita bisa mendengar, bisa kita cek juga, yaitu penguatan di dalam keuangan Islam Jamaah. Jadi gini bahasa saya, keuangan dalam Islam Jamaah yang carut marut, yang beberapa tahun ini kemudian dikritisi oleh para mantan, keuangan dana-dana yang masuk ke pusat, dana-dana yang masuk ke daerah, yang ke kelompok, ke desa dan lain sebagainya, itu selama beberapa tahun ini, ada sekitar 3-5 tahun ini, terlihat memang sangat carut marut, lemah. Berbagai isu dari mantan-mantan juga mempengaruhi atas kepercayaan jamaah sendiri. Apa benar toh? Itu akan jadi, dalam tanda kutip saya katakan, bukan carut marut secara keuangan, tetapi pemasukan. Saya lebih mengartikan kepada pemasukan yang tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau kebiasaan dulu-dulunya. Sementara kebutuhan untuk menutupi kebusukan Islam Jamaah, kebutuhan untuk budi luhur, kebutuhan untuk mengadakan acara-acara event-event untuk pengalihan isu cukup besar. Sementara pemasukan mulai menurun. Banyaknya orang-orang yang sadar, banyaknya orang-orang hijrah. Hatta saya mendengar pula ada satu kelompok nih yang infak persenannya itu menurun hampir 80%. Kenapa? Karena memang nggak mau infak. Jadi hampir 80% itu jamaahnya nggak mau infak lagi, dan itu kong kali kong di antara imam kelompoknya, pengurus kelompoknya, dan mungkin ya pengurus-pengurus yang lain, sehingga ya sudah usahlah, apa ya harap dihukum, apa ya harap kena hukuman dari pusat. Bukan apa, pusat tidak punya kekuasaan menghukum, paling-paling juga dihukum secara sosial ala Islam Jamaah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Nah sehingga pusat itu membenahi pemasukan yang ada dalam pusat, yang ada di daerah, di kelompok, di desa, mulai dicermati, dibenahi. Walhasil akhirnya ada pembinaan KU, pembinaan keuangan pusat, keuangan daerah, keuangan kelompok dan desa dan lain sebagainya. Kalau saya lebih percaya dari daerah ke kelompok ya. Kalau kami para mantan itu yakin, insya Allah yakin dengan persaksian saya selama di dalam Islam Jamaah, kalau di kelompok sampai di daerah, insya Allah tertib lah, insya Allah tertib untuk penulisannya. Walaupun pemasukannya minim, kasihan sebenarnya. Banyak kau kelompok dulu kita ngobrol itu, dia mengatakan opo-opo dijaluk daerah, opo-opo jaluk pusat, sampai infak Jumatan lah, apalagi infak penerobosan lah, itu kan ladang kelompok tapi diminta oleh daerah, diminta oleh pusat. Sampai penerobosan itu diminta daerah. Jumatan itu kan infaknya ladangnya kelompok, diminta separuh ke desa. Sehingga kalau misalnya jujur-jujuran, kau kelompok itu banyak yang bohong.
Jadi bendahara-bendahara kelompok itu banyak yang bohong antara yang dilaporkan ke daerah, ke desa itu bohong. Kenapa? Ya karena memang itu untuk kebaikannya bahasa mereka. Lah kalau kita tidak seperti ini, kita nggak cuman kita kebutuhan Lombok banyak. Ada mubalik, ada listrik, ada perawatan masjid dan sebagainya. Belum ada pembelaan-pembelaan yang lain. Sementara semua diminta oleh daerah, diminta oleh pusat dan sebagainya. Jadi masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, dana yang masuk di pusat yang jelas-jelas ada itu dana apa? Yang pertama adalah infak persenan, itu jelas. Infak persenan 10%, yang mana 10% ini terus kita gaungkan, terus kita dakwahkan, terus kita lantunkan, terus kita suarakan agar mereka terbuka. Agar mereka membuka akal sehatnya, membuka akal warasnya, membuka akal selamatnya ya. Jadi kita sampaikan itu bukan karena kita tidak apa bahasa Jokam karena kamu pelit. Nah, kita juga dulu infak, silahkan cek di KU saya. Ya silahkan cek di KU bendahara saya. Jelas kita para mantan itu bahkan mungkin karena masih tersangkut syubhat orang-orang pelopor termasuk walaupun nilainya mungkin nggak sebanyak yang lain, tapi kan kita saat itu tetap semangat infak. Semangat infak persenan sebagai bentuk sambung kita kepada Bapak Imam, kan gitu rasanya. Pertama infak persenan. Yang kedua jelas yang kedua adalah ini nih, menjelang di bulan September ini seperti ini biasanya ada ijtihad namanya bata merah. Bata merah, Allah alam terlalu digalakkan atau tidak, tapi itu kayaknya sudah menjadi tinggalan para sesepuh-sesepuhnya. Yang dalam Islam jamaah tidak ada tradisi ditinggalkan, itu tidak ada. Artinya ketinggalan apa yang menjadi ijtihad lama biasanya dilanjutkan, apalagi bab-bab atau membahas tentang masalah keuangan. Apalagi bab masalah uang sangat-sangat tidak mungkin mereka akan meninggalkan. Dengan kata lain dilanjutkan anak ijtihadnya baik. Bata merah. Per desa harus mewujudkan 10.000 bata merah. Per desa harus membuat 10.000 bata merah. Sementara kalau tidak tidak punya, maka kewajibannya adalah mengganti atau membayar uang senilai harga bata merah di desa tersebut, di daerah tersebut. Di daerah tersebut. Maka kalau seandainya itu diberikan bata merah sungguhan, begitu besarnya kawasan Kediri mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang mengalahkan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya mungkin ya. Tetapi karena memang tujuan makosidnya utamanya adalah uang, ya enggak juga. Inilah pentingnya perlunya mengerti tentang hukum. Kalau yang diakadkan apa, yang disampaikan apa, yang diamanatkan apa sudah berbeda. Yang diakadkan bata merah tapi tidak pernah ada batanya. Yang diakadkan kambing tapi tidak pernah kita melihat kambingnya ini kambing dari daerah mana, campur baur jadi satu. Ini kan ketidakjelasan ini. Ini ketidakjelasan ini. Ya, yang pertama, yang kedua itu ya. Jadi masalah apa? Yang ketiga, apa yang menjadi pemasukan di pusat adalah termasuk dana-dana kurban, dana-dana kurban. Dana kurban yang setiap satu tahun sekali menjelang kurban, maka Islam jamaah ini mengumumkan kepada desa-desa untuk mengirim senilai kambing, atau mereka langsung patok harga. Kalau nggak salah kemarin nilainya 2.500.000. Kalau untuk persenan tiap bulan, bata merah September, kemudian kalau kurban ya tentunya menjelang kurban. Ya menjelang kurban nanti per desa akan membayar 2,5 juta di sana. Dan itu pun tidak ada akad yang artinya amanah yang kemudian dititipkan jamaahnya ini dari desa ini yang nggak pernah diwujudkan. Artinya ya campur, pokoknya percaya kalau pusat tak oleh sultan, harus percaya dengan pusat, itu harus percaya, tak boleh sultan. Kemudian yang ketiga, dana yang masuk ke pusat itu termasuk ada dana CKM. CKM itu calon kiriman mubalik per desa 3 orang. Per desa 3 orang.
Tiga orang ini kira-kira ya sekarang kayaknya insya Allah kalau nggak salah per orangnya itu 700-an ribu lah, 500 sampai 700 ribu kali 3 seluruh Indonesia berapa itu tiap bulan. Dan itu dalam konsepnya entah itu diisi orang ada orangnya atau tidak ada orangnya tetap bayar. Artinya entah apakah itu ada 3 orang atau 2 orang atau 1 orang pun misalnya atau bahkan nggak mengirimkan sama sekali tetap bayar. Berapa tadi? 4 ya. Nah. Kemudian kelima ada lagi yang disebut dengan istilah apa? Infak Lailatul Qadar misalnya. Ada lagi dulu 10%, ada 40% zakat. Nah, tapi kemudian infak Lailatul Qadar diserahkan ke daerah. Walaupun mengatasnamakan itu punya pusat, tapi diberikan itu kebaikannya Bapak Imam lah bahasanya. Kebaikannya Bapak Imam diserahkan ke daerah. Kemudian 40% dari zakat kemudian diserahkan ke daerah juga sebagai kebaikannya Bapak Imam. Apalagi yaitu hutang. Yaitu apa mar'ab, bukan mar'ab, lebih pada kenaikan jumlah hutang ribawi jelas. Dan itu banyak mereka menggunakan sistem ainah biasanya. Ainah itu dia meminjami uang kepada jamaahnya, kemudian agunannya adalah suatu rumah atau kebun atau apa. Kemudian kebun itu dijual lagi lebih tinggi kepada mereka dan dia seakan-akan membeli kebunnya sendiri. Itu namanya praktek inah. Dan itu dilakukan dan banyak sekali korbannya. Dan bahkan teman saya kalau Mas siapa namanya Mas Arli Mas Arli yang mana itu yang Magetan pernah bercerita orang tuanya itu hutang 200 juta dulu saat kasus-kasus Marioso dulu. Kemudian mau disaur atau dikembalikan karena itu rohnya atau surat tanahnya disita oleh pusat, maka disuruh membeli dengan senilai 500 juta saat itu. Jadi kenaikannya 150% atau dua kali lipat setengah, 150%. Kenaikannya itu kenaikan jumlah dari 200 juta menjadi 500 juta. Itu Mas Arli orangnya masih ada. Jadi itu juga masuk ke pusat. Masuk ke pusat juga itu. Jadi di markup itu hutang-hutang. Itu terutama di hutang-hutang yang sifatnya pengembangan, misalnya membuat perumahan jamaah, komplek jamaah. Tapi kalau hutang-hutang ke masjid tidak. Kalau hutangnya menghutangi masjid atau daerah itu enggak seperti itu, tapi juga nyolok juga, yaitu pemotongan, pemangkasan jumlah nilai angka, kemudian pengembaliannya dengan penuh. Hutangnya 20 juta, dia menerima sekitar 19 juta sekian atau mungkin 18 juta sekian, namun jamaah bayarnya harus 20 juta. Kita tahu kok seperti itu. Atau seperti itu ya. Wulandari alhamdulillah kalau isunya sudah surut sampai 80%. Alhamdulillah terbukti sudah dakwah Pak Ustadz berjalan dengan lancar. Walau sedikit demi sedikit terbukti bisa merontokkan para jamaah-jamaah yang tersesat dari LDI. Yaitu 80% itu di kelompok ya, di suatu kelompok itu bukan secara umum, Allahu a'lam saya nggak tahu. Tapi kalau di suatu kelompok itu memang pernah ada yang menyatakan seperti itu. Ada yang sampai katanya sampai nggak infak, tinggal berapa persen itu aja. Dan itu kong kali kong antara pengurus, tapi ya sudah nggak apa-apa. Artinya gini, insya Allah dalam perkembangannya ini selama kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita untuk eksis, untuk dakwah, untuk ngajak kepada mereka, insya Allah bidillah runtuh. Insya Allah bidillah dia akan sadar, dia akan membuka akal sehatnya, akal warasnya. Apalagi tentang finansial, saudaraku semua. Di saat zaman ini, di saat tahun-tahun ini, di saat bulan-bulan ini, begitu banyak kenaikan barang-barang pokok. Kebutuhan-kebutuhan pokok meningkat. Sementara mencari ekonomi sudah kita lihat sendiri. Nah, sementara kehidupan jamaah itu rata-rata kalau boleh jujur adalah di menengah ke bawah. Rata-rata menengah ke bawah, menengah ke atas ada tapi secara jumlah dari sekian persen mungkin di angka 70% sampai 80% itu menengah ke bawah. Ya. Tapi dengan motivasi yang kuat, dengan tasjik, motivasi penyemangat yang kuat, mereka terus senajan to dadi ilir, senajan to dadi keset, senajan to deblek,
tetap infak sebagai bentuk persaksian Bapak Imam. Ternyata enak ya, jadi persaksian Bapak Imam itu cukup dengan infak sebenarnya. Makanya nggak aneh ketika kita melihat golongan ini, orang-orang yang mampu infak banyak, yang sedekah banyak, dia tidak seperti kewajibannya, tidak seperti kewajiban orang-orang yang nggak punya. Kalau orang yang nggak punya ya infak, ya ngaji, ya sambung, ya tertib dan sebagainya. Sementara orang-orang yang sudah kaya, para bintang-bintang film, para selebriti kalau dulu kita ceritakan itu, kita mendengar cerita itu, dia nggak usah sambung, nggak popo, soalnya sambungin itu diganti dunia. Infak itu artinya, nah, berarti orientasinya apa? Uang, saudaraku semua. Berarti orientasinya golongan ini adalah uang dan uang. Siapa yang bayar dia dari paham, siapa yang bayar lebih tinggi dia menjadi orang-orang yang akan disaksikan oleh Bapak Imam dengan orang-orang yang salih, orang yang baik, orang yang semangat dalam jamaah, pahamannya apik. Sementara orang yang tertib sholatnya, mungkin tetap ngajinya juga, tetapi tidak paham masalah infak, maka dia dicap gak paham, gak sambung harta, gak sambung duit, medit, bakhil dan lain sebagainya. Itu cap sosial, cap apa itu namanya, cap sosial yang sudah melekat di dalam diri mereka, dan itu udah kita fahami, ma'ruf, bagi kita tidak sesuatu yang aneh ya, bagi kita sudah hal yang biasa dulu, karena kita mantan juga pernah seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah ta'ala, berangkat lagi ya. Dana-dana itu terkumpul di pusat itu, saya yakin juga tak ada satupun laporan yang qat'i, yang jelas, yang dilaporkan berapa dapat berapa, tinggal berapa, ndak pernah. Jadi sampai kita waktu daerahan kita ke Kediri itu, pengen kok kita mendengarkan itu jumlah total persenan bulan itu aja, ndak pernah. Tapi yang dibacakan adalah bantuan sana, bantuan sana, bantuan sana, itu menunjukkan seakan-akan begitu murahnya, begitu dermawannya Bapak Imam, begitu peramutannya Bapak Imam. Tapi tidak pernah sekalipun saya disampaikan, mungkin sahabat-sahabat penyimak ribat Aqdus Salim juga yang mantan-mantan mubalik daerah, pernahkah dalam suatu daerahan itu sekali aja disebut jumlahnya sekian gitu? Kan nggak pernah. Sekali aja disebut jumlahnya sekian ratus juta, sekian ratus miliar, pernah nggak? Saya kira belum pernah. Ini menunjukkan bahwasannya apa ya, ini selegende namanya ya. Nah, itu dana-dana yang resmi loh ya, saya katakan ya, dana resmi itu dana-dana yang memang ada jalurnya. Namun di atas juga Allahu a'lam bishawab. Beda lagi dana-dana yang kemudian tidak resmi, sogokan kepada wakil 4. Ya, bukan sogokan, lebih pada ukhro. Ukhro itu opah, ujroh, opah, untuk melancarkan agar bantuannya segera dicairkan, untuk melancarkan agar hutangnya segera cair, untuk melancarkan agar mendapatkan fasilitas mobil dan lain sebagainya. Maka daerah-daerah biasanya kemudian memasukkan dengan istilah ukhro, ngomong ukhro nih wakil 4, nenggoni pengurus keuangan. Makanya tidak heran saudara semua, ma'asyiral muslimin hafizahullah ta'ala, kalau Anda, saya tahu sendiri masanya, itu transaksi seperti itu tidak melalui kantor nanti. Transaksi model seperti itu nanti melalui di depan. Kalau dulu ada tempat urunan, ada ringin itu di pondok kita dulu, ada di situ ada transaksi, biasanya sore, malam atau pagi saat istirahat, kasih uang, salam tempel. Ya santai kok, gampang tak urus nih. Oh gampang proposalnya, cair insya Allah. Ya kan ada gininya, ada pelicinnya ini. Sudah, bagi sahabat-sahabatku yang menyimak ribat Aqdus Salim yang mungkin masih di dalam, yang masih unyu-unyu, nggak akan tahu itu. Nggak akan tahu model seperti ini, nggak akan tahu. Toh dikasih tahu, tak kasih tahu pun ya belum tentu percaya. Seumpama kalian cek sekarang, pernah saya ucapkan waktu dulu sering, nggak mungkin sekarang mereka juga berbenah diri. Sehingga ma'asyiral muslimin hafizahullah ta'ala, tidak heran ketika posisi keuangan atau posisi lahan basah ini semacam koyok geng-gengan. Ini contohnya, saya beberapa kali sahabat-sahabat mantan KU
Aku mengatakan, oh kok ganti ya saiki bendahara nih. Artinya kok gengnya ini ya. Kok gengnya ini ya. Tuh gerombol ganti. Ya karena ini memang lahan basah. Karena memang ini lahan basah. Lahan di mana ini, wah ini bisa lumayan ceperannya oke. Ceperan pemasukannya banyak ini. Nah, sehingga pernah tuh salah satu syekh itu pernah mengatakan, kalau nggak salah Syekh Khalil, dulu sebelum tak tinggal ke Mekah itu dia termasuk ya teman biasa-biasa, nggak kaya sih. Tapi setelah kita balik dari Mekah, dia masuk ke bidang keuangan. Wah kok tadi sugih. Padahal dia emang ngurusi apa man. Kok tadi sugih, gak masuk akal. Lalu siapa yang gak sultan arah ke sana? Dan kenyataannya kalau kita lihat pengurus-pengurus pusat, orang-orang pusat atau keluarga keamiran, hidupnya royal. Sepeda motor aja nggak ada, sepeda Vario nggak payu deh. Harley Davidson, mobilnya off-road, apalagi mobil yang aneh-aneh itu untuk apa, mobil apa namanya amfibi apa itu yang tidak anti slip dan sebagainya, yang harganya di atas mungkin M. Sementara jamaah-jamaahnya aja mobil aja nggak punya. Sementara jamaahnya nanti ketika ke Kediri, ke pusat Islam jamaah sana, ketika daerah cukup dia akan di apa bahasanya, diajak foto, suruh foto di itu, di sepeda motor atau mobil yang bagus-bagus, suruh foto aja, sudah gembira sambil dikatakan iki jamaah, iki nggone jamaah. Padahal STNK-nya kan nggak mungkin ke atas nama jamaah, kan nggak mungkin, ya atas nama keluarga sekeimaman gitu aja. Anda dikibulin. Tapi dengan mantap waktu kita, wah foto-foto dengan jamaahnya itu, wah dengan Harley Davidson kayak gaya. Jadi jamaah itu cukup diajak foto di gedung itu, gedung WB itu ya. Ada sepeda motor Harley Davidson, ada mobil-mobil, ada apa itu. Kalau nggak belum dipindah loh. Kalau sampai sana masih ada loh. Itu sudah bangga dan sudah percaya bahwa dananya itu dimanfaatkan untuk itu dan lain-lain sebagainya. Padahal masyarakat muslimin hafizahullah ta'ala, dibanding dengan infak persenan yang masuk dan yang dipajang itu tidak ada apa-apanya. Tapi lagi-lagi masyarakat muslimin hafizahullah ta'ala, warga Islam jamaah itu karena banyaknya doktrin. Karena banyaknya doktrin yang di dalam, sehingga kemudian tidak pernah kemudian nalaritasnya untuk memikirkan keluar. Tidak pernah kemudian mencari perbandingan di luar, tidak pernah mengasup informasi dari luar. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam itu, yang pertama rasa takjub. Takjub, heran, terheran-heran. Wais, mantap pokoknya ini, jamaah menang ini. Mansurin. Jamaah ditolong ini. Kadang-kadang seperti itu. Dan kita pun seperti itu dulu seperti itu. Pokoknya awal itu pertolongan Allah. Loro opo sing awake dhewe goleki. Sakit apa yang kita cari sampai keluar dari jamaah, wong enaknya seperti ini, bahasa mereka seperti itu. Enake kaya ngene kok sampai metu saka jamaah. Loro opo sing digoleki. Itu saya ingat persis ketika saya ketika saya mau keluar, tapi masih dalam proses tabayun itu dipanggil wakil imam daerah saya. Nah iya wan, awakmu kok gak taat Bapak Imam, awakmu kok gak manut Bapak Amir, loropo saya mau golek. Woi kelingan, saya dipanggil saat saya di parkiran itu di daerah itu Insan Quran itu diceluk. Loropo sing awakmu gak gelem kok iso manut Bapak Imam, wis manut lah. Walaupun hatimu gak setuju waktu itu kan, saya memang protes tentang pemberhentian ulama itu, saya memang protes memang. Saya nggak ridho, saya katakan gak gelem aku ketika harus disuruh membenci oleh para ulama diberhentikan, saya nggak bisa, saya katakan. Itu wakil daerah dan imam daerah saya mengatakan, "Stoh, sampai walaupun nggak setuju nggak apa-apa, nggak usah ditampakkan dalam hati aja." Enggak, saya katakan nggak setuju, saya ikut ulama, bukan ikut amir saya. Loropo sih mau golek. Jadi dalam Islam jamaah itu hanya ditunjukkan ketakjuban yang ada di dalam, sehingga mereka percaya penuh.
Diajaklah ke Kediri misalnya orang-orang yang awam-awam ini yang infak itu ditunjukkan menara. Apalagi kemarin ada PL tenaga surya, PLTS ya. Wah, ada PLTS. Ini ada liftnya. Ini jamaah gak mungkin karena memang dia gak pernah ke gedung yang lain. Sementara sekarang masjidnya Pak Fauzi itu yang mantan Islam Jamaah itu, mantan Jokam itu yang baru bangun kemarin diresmikan oleh mantan wali kota diresmikan oleh wali kota Solo itu ada liftnya juga. Kan lantai berapa itu dari basecamp 1, 2, 3, 4 insya Allah ya itu ada. Jadi hal yang biasa, tetapi Islam Jamaah saat itu wah bangga. Ya enak emang jamaah doi. Jopo enak lor. Jadi infaknya yang dibawa setiap bulan kemudian ditunjukkan dengan keadaan-keadaan bangunan mereka seperti itu sudah. Padahal kalau dipikir buka akal set akal waras bangunan itu sudah ada berapa puluh tahun yang lalu. Sementara infak setiap bulan masuk. Jelas surplus lah. Terkecuali mungkin setiap bulan membangun, terus itu pun masih tanda tanya besar. Kan nggak mungkin juga, bangunan itu sudah ada sejak lama. Ya. Gedung itu sudah saya kecil sudah ada, kecuali gedung-gedung yang mana yang baru kan sudah kecil, parkiran sudah ada, WB sudah ada, DMC sudah ada semua. Sejak saya kecil itu. Tapi ketika orang-orang jamaah diajak ke sana, wah terheran-heran. Menara itu sejak tahun 2000 kayaknya resminya itu tahun 2010 kayaknya sih 10 tahun berarti kurang lebih ya. Jadi pembangunan pertamanya kan tahun 2000 tanggal 1 bulan 1 tanggal 2000 tahun 2000. Itu pun alhamdulillah menurut informasi yang sedekah emas yang di atas sudah hijrah. Jadi tapi jamaah-jamaah yang di daerah-daerah di desa-desa di kelompok-kelompok ketika diajak agar memantapkan infaknya ditunjukkan ini bangunan, ini sepeda motornya, lalu dikasih makan gratis pecel, nggak lebih dari itu. Pecel lauknya telur, lauknya kerupuk, wantri. Padahal yang imam daerah makanannya enak-enak seperti saya dulu, wah enak-enak. Yang lain ngantri pecel, saya daging dan lain sebagainya. Di sebelah sekarang didekatkan di bawah tempat pengajiannya di DMC itu juga. Kalau dulu kan di sebelah kanan itu di namanya apa sekolah putri itu di gedung putrinya itu. Oh saya tahu lah, kita juga bukan kaleng-kaleng, kita kaleng beneran ya. Kita kaleng beneran, kita kaleng beneran, bukan kaleng-kaleng kita itu. Nah, dana-dana yang masuk ke pusat itu semua ma'asyiral muslimin hafizahullah itu ternyata sejak dulu sampai sekarang. Sementara jamaah mempunyai tuntutan yang cukup tinggi untuk setor lah, ya, untuk pembelaan daerahnya. Bahkan saat sini itu saya kemarin melihat ada gedung desanya dibangun, daerahnya juga dibangun, kelompoknya juga bangun juga. Sudah nggak usah bohong lah, kalau boleh jujur itu pasti dia teriak-teriak. Itu nggak usah bohong, itu sudah kasat mata. Dan kita juga pernah dulu mendengar teriakan, tapi kita apa yang kita katakan? Sudahlah, yang penting azam, yang penting niat. Insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Selalu kita sampaikan seperti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang mempersungguh di dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan menunjukkan. Jadi dasar dalilnya itu, sehingga jamaah bagaimana tidak semangat. Disemangati dengan luar biasanya seperti itu, ya otomatis Allah banget pokoknya. Wis sampai ini niat itu bos jamaah. Ya ampun niat niku, wis pokoknya seperti niat sih. Bayar berapa nanti insya Allah Allah akan memudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dulu saya saat penggalangan dana daerah, itu kita kan nasihat ini di forum umum, kemudian kita panggil di kamar satu-satu. Bapak berapa? Bilang meter.
pirang juta. Ketika agak begitu mereka ragu untuk mau sedekah misalnya, aku sebenarnya yakin Pak, insya Allah gampangnya rezeki ini. Terlepas dari apakah itu sesat dan tidak sesat, ternyata masul muslimin hafizahullah ta'ala rata-rata kalau sudah azam seperti itu ya ada, walaupun harus teriak-teriak juga dia. Walaupun bahasa saya apakah dia ikhlas atau tidak, tapi ya diada-adakan akhirnya. Yang awalnya mungkin enak orang bismillah makanya. Enak, angger yakin waladina jahadu finala hadiyanahum subulana. Insyaallah mungkin bakal gampang. Ojo pepekoh, bahasanya kalau kita dulu mengatakan pepekoh itu sebenarnya mampu tapi pura-pura nggak mampu. Sebenarnya mampu 10 juta tapi cuma 5 juta, namanya pepekoh. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi dana itu masuk ke pusat dan Allahu a'lam bishawab. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Kita bisa melihat hiruk pikuk hedon kehidupan Islam jamaah. Sudah lama saya nggak lihat mereka tidak frut-frutan foya-foya. Sudah agak lama saya. Tapi saya nggak tahu di Jawa Timur, biasanya di Jawa Tengah ini di Tawangmangu biasa sering. Apakah pakai trail nanti yang off-roadnya pakai trail sebagian mobil-mobil jeep itu? Apakah memang touring pakai apa Harley Davidson itu? Sering biasanya di sini. Hampir agenda setahun pisan karena ya setahun sekali lah. Karena kan ya cukup indah lah, suasananya indah, daerahnya juga daerah basah, pelayanannya juga enak. Ya kalau tempat hiburan ya banyak, artinya wisata, buah-buahan juga banyak orang pusat di sini itu banyak yang memanfaatkan lah. Ya kalau kalau orang pusat Islam jamaah itu kalau pas turba kita ngomong itu banyak yang memanfaatkan. Makanya di daerah itu sampai ada standby khusus, supir itu harus standby 24 jam atau 12 jam selama seorang petugas pusat pengurusan itu turba di situ. Minta ke Matahari atau ke Matahari Solo, pegang baju, ya otomatis dibelikan. Gayanya tanya di sini. Untuk apa itu perkebunan durian mana ya? Oh mereka Pak, aku pengen ngerti ya, otomatis ya, diantarkan ke sana, ya dibelikan. Bahkan itu ada itu sampai bawa satu mobil itu touring itu berapa di belakang sampai ditaruh berapa puluh durian bawa pulang. Jadi kita pun saat dari pengurus daerah sudah merasa itu kayak orang pusat tidak ngerti gini, kayak aji mumpung bahasanya. Apa aji mumpung ya, mumpung masih di Tawangmangu lah, mumpung masih di Karanganyar, mumpung masih di wilayah-wilayah yang basah sehingga mereka seenaknya sendiri memanfaatkan itu, minta ini minta itu. Nah, ya kita nggak mungkin mengelak, kita nggak mungkin akan suloyo, yo tetap diwehi. Dana seperti itu, padahal dana juga untuk memberikan ukhro atau pengurus pusat yang turba itu. Tapi kenyataannya sampai daerah nanti pengurus pusat ini yang turba itu walaupun dapat dana dari pusat sebagai uang sakunya tetap minta saudaraku semua. Jadi dia tetap minta jatah sangu. Sehingga daerah-daerah yang kering seperti Lamongan, menurut pandangan mereka itu daerah-daerah yang kering itu ya yang ropus yang nggak begitu berkualitas lah. Artinya orang-orangnya yang turba yang nggak begitu berkualitas karena ya cuman sedikit, ukurannya sedikit. Habis daerah-daerah basah, wah ini cocok ini. Ambilkan yang senior aku, bahkan ada yang dulu itu sampai di dalam hiruk pikuknya penerobos atau orang-orang yang turba itu katanya sih dalam musyawarah pusat itu mengatakan sampai Tawangmangu itu kalau nggak saya yang robos nggak mau, Karanganyar itu kalau nggak saya yang robos nggak mau. Padahal nggak pernah kita menyatakan seperti itu, nggak pernah. Tapi kenapa kalau seperti itu? Ya karena di daerah sini servisnya lumayan oke, enak, kemudian mau minta apa ada, fasilitasnya juga lengkap pula.
Maka itulah saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala, dana-dana yang dari pusat itu sungguh menjadi tanda tanya besar. Yang pasti bagaimana mereka kemudian memanfaatkannya Allahu alam, tapi kita lihat tampak jelas bagaimana kehidupan mereka yang patut kita suudoni. Sementara penarikan dana tersebut juga kalau diwajibkan, kalau kemudian menjadi ketentuan wajib yang dimasukkan dalam ranah agama, apa arahnya? Kalau dimasukkan dalam ranah agama dan ditentukan diwajibkan, bahkan ada semacam kayak apa sanksi sosial bagi orang yang tidak membayar, berarti kan ada ta'zir namanya. Berarti masuk kepada syariat, dari dimasukkan ditambahkan dalam syariatnya, berarti tidak ada kata lain kecuali perlakuan seperti itu adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Tapi mereka nggak menyadari. Mereka selalu membuat jargon bersih dari bid'ah, khurafat, takhayul, tetapi dia pelaku bid'ah sesungguhnya. Setahu mereka bid'ah itu ya tambah-tambahan dalam sholat, tambah-tambahan dalam ibadah-ibadah mahdoh. Menurut mereka. Sementara kalau kita ngaji bukan hanya itu, tradisi-tradisi yang kemudian dimasukkan dalam ranah agama dan diyakini sebagai untuk lebih takarrub ila Allah, diyakini bahkan ada ta'zir, ada hukuman tertentu jika meninggalkan. Apa kalau nggak bid'ah? Oh, satu lagi, ada lagi dana yang masuk adalah dana taubat. Dana pertaubatan. Bagaimana seseorang ketika melakukan kesalahan lalu diarahkan untuk tobat ke pusat. Memang dia tidak akan mengatakan suatu angka, nominal angka untuk menebus dosa Anda, tidak. Tetapi dia lebih dengan bahasa halus. Oh, berarti antum, kamu melanggar seperti ini harus kerja bakti di sini sekian bulan. Bahasanya amal soleh bangunan sekian bulan. Pada saya itu kan orangnya repot. Saya punya urusan ini dan itu. Saya ini dan itu. Gimana kalau saya itu ganti aja? Oh iya, nggak apa-apa, perharinya sekian 10.000 atau sekian ratus ribu dikali berapa bulan, sudah selesai, dosa-dosamu akan terhapuskan. Kan seperti itu logikanya. Ketika tadi sore ya, kemarin sore saya ngajar ibu-ibu, ketika saya menyinggung dikit lah contoh-contoh dosa-dosa yang hanya kepada Allah saja untuk minta tobat. Di saat saya mau pulang, ada sesi tanya jawab, mereka bertanya, Ustadz, apakah benar di golongan antum dulu ada namanya pertobatan yang kemudian dimintai kafaroh senilai uang sekian. Saya katakan benar. Benar adanya, benar, memang benar. Oke, tidak dikatakan nominalnya, cuman bahasa pengiringannya bagus. Gandeng di sini nggak ada hukum had, nggak ada ranjam, kita nggak mampu dilaksanakan, maka kita mencari pulihan yang lain. Pulihan yang lain caranya adalah kamu harus ikut bangunan di sini sekian bulan, harus ikut bantu Pak Tukang di sini sekian bulan. Nah, nanti setelah sekian bulan, nanti banyak istighfar, puasa sekian, nanti la'allallah, semoga Allah akan mengampuni dosa. Tapi kenyataannya saudaraku semua, dan kita melihat bukan 1, 2, 3 orang saja. Ketika melanggar, ketika kemudian merasa membayar kafarah, pulang dia congkak lagi. Apa congkak? Dia akhirnya berbangga-bangga lagi. Ayo, pokoknya ya, bahasa saya ya, aku sementing wis kafarah. Aku sementing wis bayar kok. Kan gitu. Aku wis bayar. Oke, itu dana yang masuk ke pusat. Sebenarnya di kelompok perlu pembangunan kelompok, pembangunan masjid, pembayar mubalek, listrik dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Desa juga sama, daerah juga sama. Yang dimintai satu orang dengan jalur berbagai jalur. Ada per satu orangnya, personal jamaahnya per satu orangnya. Dari pusat, daerah, kelompok, sampai personalnya. Apa mendem coba. Ya, orang mendem biaya. Sementara zakat aja dalam syariatul Islam 2,5% per tahun. Sebenarnya ini tiap bulan.
Jangan salahkan para mantan kemudian membuka akal sehat, membuka akal waras melalui membuka jalur-jalur pengetahuan tentang penyelewengan, penyimpangan dana yang masuk ke pusat. Jangan salahkan, karena itu juga bagian dari dakwah kami. Karena itu juga bagian dari perkara yang perlu kita dakwahi. Kan intinya kan makosid syariah, bukan syariah, makosid hizbiyahnya, tujuan golongan ini kan uang ini. Bagaimana orang ini tidak pindah, bagaimana orang ini selalu loyal, bagaimana orang ini diperas terus, dia mau mengeluarkan keuangan, uangnya, maka dijuallah brandnya diperbaiki, paling lebih sarko, paling sah, paling Islam, paling sesuai Quran hadis jamaah, Quran hadis, paling murni. Ini kan brand. Ya kayak kecap lah. Kecap itu kalau sudah nomor 1 kan akhirnya dijual berapapun kan mungkin bisa. Sementara ini bukan masalah persaingan dengan yang lain, enggak. Kalau kecap masih bersaing. Sehingga kadang kita temui kecap ini nomor 1 di dunia, ini juga di dunia, bahkan taman dunia akhirat mungkin ya. Kecap dunia akhirat nomor 1. Tapi ini enggak, ini hukum qat'i, hukum mutlak dan hukum mati, selesai. Ini pokoknya jamaah swarga gak jamaah neraka. Ini pokoknya jamaah jalan tunggal. Jadi nggak ada kok apa istilahnya kita pesaingnya ini sama-sama jalan masuk surga, ini nggak ada pilihan. Enggak, kamu milih nggak milih harus ini. Gelem ra gelem iki. Ya, gelem ra gelem iki. Sehingga kalau dulu kita lihat ada istilah apa? Ora paham dipaham-paham nih. Orang lebu dilebok-lebok nih. Orang ngerti di ngertek nih. Ya karena mereka sudah mengunci kalimat itu, kalimat apa istilahnya? Paling murni, paling surga, paling mlebu surga dhewe, itu. Dengan kata kunci itu. Sofyan Hadi, Gresik Selatan 5, Barakallahu jami'an. Saya punya teman Gresik Selatan namanya Fajar. Itu teman tugas saya, Fajar. Kayaknya sekarang jual ayam, ayam hidup tapi di pasar itu Gresik Selatan itu. Mana Gresik Selatan itu mana ya? Punyanya Pak Ubed itu ya kayaknya. Saya pernah ke rumahnya kok. Teman tugas satu kelompok dulu, namanya Fajar. Istrinya itu murid saya, namanya Narni gitu ya, salah Narni. Jadi kalau beda dengan kecap, kalau kecap itu kecap nomor 1 dengan dijual yang lebih tinggi, ada lagi nomor 1 lagi dia lebih tinggi lagi, kemudian ada lagi nomor 1 di dunia dan akhirat lebih tinggi lagi. Tapi ada jamaah Islam jamaah enggak, untuk menghasilkan uang ini kemudian dia mengunci dengan istilah paling benar, paling paham, paling yakin, paling mantap, paling jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Cak Yun Kewen, selamat dakwahnya Ustadz. Salam dari Surabaya, request kapan-kapan dijelasin asal usulnya ide Isrum 10%, barangkali bisa tanya Mbah Tocin lagi. Wah, mau aku. Mbah Tocin itu ditanya apa, pertanyaannya jawabannya apa, ujung-ujungnya sama nanti 5P itu aja. Mangkul makna arti, mangkul lughah, mangkul bahasa, mangkul itu aja. Sebenarnya dia tidak punya tulisan sendiri yang karyanya sendiri. Saya sebenarnya pengen dia punya karya sendiri sehingga dipertanggungjawabkan. Bukan hanya nyotros omongannya dewi aja, omongannya dewi ranggena itu ya. Jadi pengkafiran apa mengkafirkan orang lain sebenarnya dalam rangka untuk membangun brand saja, membangun sebuah apa merek lah istilahnya, merek agar mereka tuh jauh dengan terpengaruh mereka, terpengaruh orang luar, jangan itu kafir. Tapi tujuan utamanya adalah ini, tajlibul rizq, tajlibul mal, untuk menarik harta-hartanya jamaah. Kan itu aja. Udahlah seperti itu, mainnya seperti itu. Kita akhirnya tahu kok. Akhirnya tahu. Jadi takfir, kemudian klaim hizbiyah, paling murni, golongan paling murni, itu hanya untuk menutupi aja, untuk menjual aja biar jamaahnya. Dan anehnya lagi,
Dan kita herannya lagi juga jamaah juga manut, percaya itu. Memang saya urut sih. Memang cara memasukkannya itu sangat-sangat urut. Untuk mendoktrin itu urut, dan semua dibuktikan dengan teks-teks apa namanya, literasi atau tulisan-tulisan kitab langsung Quran hadis. Walaupun pemahamannya embuh nengendi. Tapi mereka itu loh Quran hadis ini. Iki hadis, iki Quran. Siapa yang nggak mantap? Mantap betul lah. Sehingga kemudian mengatakan, wah ini paling murni, ya bener ya. Kembali kepada Quran hadis, bener ini. Kan gitu akhirnya. Mantap pokoknya. Ditunjukkan ini hadisnya, ini Qurannya, ini ayatnya. Ya. Dan diurut mulai perkara-perkara yang sepele, sholatnya misalnya, semua disalahkan dulu. Kamu hasil sholat di sana-sana itu salah. Yang bener ini. Yang bener ini. Semua salah itu. Yang bener ini loh. Kemudian sholatin nawafil. Kemudian adab. Baru kemudian dalail, dalil-dalil. Di situ nanti akan menjumpai bab masalah keamiran. Hidupnya nggak halal kecuali punya imam. Terus seperti itu terus, dan itu bukan sekali dua kali, berbulan-bulan, berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Bahkan kita ketika dulu di dalam sudah berapa tahun, mungkin 33 tahun saya. Ya isinya cuman itu aja. Paling murni jamaah swarga, gak jamaah rokok. Jamaah paling murni itu aja terus. Sehingga nggak ada kata lain, saudara semua. Ayo kita semangat untuk berdakwah kepada mereka. Terus melalui bagaimana dengan Arab dakwah, apakah melalui YouTube, apakah melalui TikTok, apakah melalui Facebook, apakah secara langsung door to door, apakah melalui WA dan sebagainya. Jangan lepas mereka. Jangan biarkan mereka, jangan kemudian kita belawur tinggal acuh tak acuh kepada mereka. Seandainya kita sudah keluar kemudian acuh tak acuh dilakukan oleh para senior kita dulu, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membuka hati kita, tapi sebab wasilah para pendahulu yang sudah hijrawan pendahulu yang telah memantik, membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita pun. Jadi kalau kita sih, bahasa saya ya sebagai bentuk imbang bagi kita, ya kalau kita dulu diajak oleh para masyayikh, oleh para sahabat-sahabat yang lebih hijrah lebih awal, kita sadar, maka sebagai bentuk ya timbal baliknya kita mengajak mereka. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka hatinya kapan dan kapan, ya. Kapan itu Allah alam. Usaha kita pokoknya ngajak. Absen Rungkut Surabaya, barakallahu fikum jami'an, monggo Mbak Gagi aja. Nah, jadi itu bukan hak kita, bukan kita tidak semata-mata kemudian pasti dia mengikuti arah kita, tidak menjamin kita jadi apa sih, kita hanya menjelaskan. Namun bisa kita lihat, bisa kita dengarkan, dan bisa kita rasakan. Alhamdulillah berkat sahabat-sahabat yang bergerak kompak untuk dakwah kepada mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil. Ada yang melihat YouTube, akhirnya diangan-angan sadar. Ada yang mendapat WA sadar. Ada yang apa gitu tuh sadar. Banyak ya, banyak. Alhamdulillah, bismillah. Ada yang nggak sengaja melihat, memantau perkembangan mantan. Nggak mendengarkan, cuma melihat mantan kok di YouTube terus jadi deblek, padahal nggak memahami isinya, cuman kok eksis di YouTube, di Facebook kok eksis, katanya deblek, katanya rekoso, akhirnya hijrah. Ini mantan kok malah ngisi pengajian, ngasih kajian, katanya sudah nggak diterima di masjid orang-orang mereka kan mereka. Hijrah itu banyak, saudara semua. Tentunya banyak, lebih dari 3 lah. Saya katakan banyak itu bukan kemudian banyak banget, enggak. Tapi kan lebih dari 3 itu sudah diartikan banyak. Alhamdulillah
Jadi kita semua mahasiswa muslimin hafizahullah tidak ada kata lain kecuali untuk berdakwah. Sementara dakwah yang tepat ya ada berbagai cara, ada yang berbagai dalail yang dibongkar melalui syubhat-syubhatnya oleh para masyayikh kita dengan dalil-dalil syubhat, dalil-dalil yang pengertiannya tidak kemudian hanya difokuskan satu golongan saja, tapi Islam Jamaah ditarik menjadi satu golongan saja. Juga ada yang melalui kemudian akal sehat, akal waras, lebih pada logika berpikir, lebih pada membuka akal sehat. Ya, seperti yang dilakukan sahabat-sahabat, ada yang juga ada testimoni yang dilakukan para kawan-kawan hijrah, yang testimoni menceritakan perjalanan dia hijrahnya, dan semua tidak ada settingan. Dari sekian ratus orang yang testimoni tidak ada yang settingan. Hampir dia merasakan sama yang kita rasakan. Berarti benar adanya ajaran Islam Jamaah itu memang seperti itu. Ketika ada yang murtad, dimurtadkan, diboikot dan sebagainya, itu memang seperti itu. Jadi nggak ada istilah rekayasa, nggak ada rekayasa dari itu nanti kamu mengatakan seperti nggak ada. Nah, seandainya toh saya diwawancarai di kawan hijrah pun ya seperti itu ceritanya. Enggak diwawancarai aja sudah seperti itu ceritanya kok. Ya. Jadi kita bergerak terus, dan ini memang suatu tamparan keras bagi Islam Jamaah. Kalau bisa dikatakan wah ini memang ini sebuah musibah besar yang menimpa golongan Islam Jamaah di 5 tahun terakhir ini. Nah, kalau dulu zaman Pak Mauludin ketika diusir atau dikeluarkan sudah diem, pergerakannya enggak bergeming, enggak ada efek sama sekali. Ada sih tapi enggak, ya karena memang saat itu kondisinya kondisi informasi nggak seperti ini. Tapi sekarang alhamdulillah binillah, itu yang ada di TikTok itu hampir setiap malam dia live itu sampai malam-malam. Kadang-kadang saya juga ikut lah, nggak lama-lama kadang saya ikut live juga, ikut bergabung lah. Mas Bang Man sampai itu 354 itu yang di TikTok itu lah ya, ada tuh. Beliau sabarnya sampai pernah tuh saya itu tidur jam 1 saya buka lagi HP. Masih aktif dia, padahal dia dari aktif jam 9 sampai jam 1 membahas sama LD, terus dibahas dengan berbagai kawan-kawan, dengan saling diskusi gitu. Di malam saya ikut berapa menit ya, mungkin setengah jam ada nggak ya. Terus saya ada tugas saya, karena kalau saya malam itu kan kuliah, jadi kan kuliahnya kan sambil ya malam itu ya, pulang dari kajian saya kuliah, nanti ngerjain soal, ngerjain tugas dari dosen ya. Doakan semoga cepat lulus ya insyaallah bismillah ya, dalam rangka untuk meningkatkan ilmu, yang tentunya ilmu untuk bekal hidup, untuk bekal amal, itu aja pastinya gitu ya. Jadi kita meningkatkan ilmu, alhamdulillah bismillah. Baru sekitar ya semingguan lah ya, kita masuk kuliah baru ya, untuk meningkat istilahnya. Kalau dulu kan nggak boleh di kuliah ini, nggak boleh, apalagi kuliah berbau agama, nggak boleh banget, nggak boleh kuliah berbau agama dalam Islam Jamaah, nggak boleh, terlarang, haram mungkin. Saya sendiri yang pernah disidang gara-gara saya kuliah berbau agama. Alasannya katanya, apa nggak puas dengan jamaah saya ilmu? Apa kamu nggak puas dalam jamaah sudah banyak ilmu, kok kamu ngaji di sana sini, kamu kok ikut melu kuliah di sana sini, seperti itu. Nah, itulah saudaraku semua mahasiswa muslimin hafizahullah, usaha-usaha kita tetap kita jalankan, kita dorong terus mereka agar sampai benar-benar sadar, tidak ada maksud untuk kepentingan personal bagi kita, tidak ada untuk kemaslahatan personal, tidak ada. Mereka hijrah pun alhamdulillah, tidak hijrah kita tidak rugi. Mereka hijrah bukan kemudian kita menjadi kaya, enggak. Sehingga kemudian ada ucapan dari Islam Jamaah, kayak betul kayak saya jadi anak buahmu. Kita tidak pernah menganggap mereka anak buah, tidak. Kita menganggap mereka adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sama sesama mantan. Bahkan kita saling memperkuat, ya, saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, saling memperkuat, saling tolong menolong. Makanya mantan-mantan itu kan ada pertemuan ngaji, tapi nggak sering. Yang sering itu ya dikembalikan kepada masyarakat, sudah sana ngaji di masyarakatnya masing-masing.
di tempat-tempat terdekatnya. Tapi kalau mongso nih ya, kalau mongso sesekali 1 bulan atau 2 bulan sekali kumpul ngaji bareng, nggak apa-apa. Kita tidak hizbiyah, tapi kita memupuk teman lama dan menambah teman yang baru. Gitu prinsipnya. Jangan gua hizbiyah mana, enggak seperti itu. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك